Nah, kita terjemahkan an Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud di sini adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi dari kalangan sahabat yang memiliki nama Abdullah ada empat orang. Abdullah bin Umar, satu. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang keempat apa ya? Saya lupa. Abdullah. Yang keempat saya lupa. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal, berarti haram, darah seorang muslim ditumpahkan. Maksudnya apa ini? Haram membunuh seorang muslim. Haram membunuh seorang muslim. Kenapa? Karena muslim itu terjaga darahnya. Tidak boleh ditumpahkan. Kecuali nanti salah satu dari 3 sebab yang akan disebutkan nanti. Di dalam agama kita, jika dia sudah bergeral muslim atau muslimah, maka tidak boleh dihina, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibunuh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Telah memuliakan seorang muslim. Dalil yang menunjukkan bahwa haramnya membunuh seorang muslim di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis banyak sekali. Di antaranya di surah Al-Isra ayat 33. Surah Al-Isra ayat 33. Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa, membunuh seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Di dalam surah Al-Maidah juga disebutkan ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, maka dia seakan-akan membunuh seluruh jiwa. Di surah An-Nisa ayat 93 lebih tegas lagi melarang membunuh seorang muslim. Allah berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa wa'adda lahu adzaban 'azima. Di ayat ini Allah menyebutkan 4 hukuman yang dipersiapkan bagi mereka yang membunuh kaum muslimin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, Allah melaknatnya. Yang keempat, Allah menyiapkan azab yang pedih di neraka jahanam. Ini 3 ayat yang kita sebutkan tentang keharaman menumpahkan darah seorang muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis juga bahwa zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajul muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan
daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Terbunuhnya seorang muslim. Di hadis yang lain juga disebutkan, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk membunuh satu orang muslim, maka aku akan masukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Coba lihat ancaman yang besar bagi mereka yang membunuh seorang muslim. Sekarang kita banyak melihat kejadian, apakah di zaman kita atau di zaman sebelumnya, di mana tak kala ada orang marah, langsung ambil golok, langsung ambil parang, untuk apa? Untuk menghabisi nyawa orang tersebut. Apakah antara pasutri ataukah antara tetangga, antara kampung, antara kelompok? Akhirnya mereka apa? Saling bunuh-membunuh. Dan ini adalah perbuatan dosa besar. Nah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, kita ambil kesimpulan bahwa haram membunuh jiwa seorang muslim. Apapun alasannya nggak boleh. Dia ustadz telah membunuh orang tua saya. Dia telah memperkosa istri saya. Paham? Kesalahan apapun yang dilakukan orang muslim ini nggak boleh dibunuh. Dalam artian apa nanti? Dia tidak boleh membunuh orang itu dengan dia sendiri atau ngajakin orang lain. Tapi nanti melalui apa? Pemerintah atau pemimpin suatu daerah atau negara. Nanti ini mereka yang menegakkan hukum kisos dan yang lainnya. Tapi perorangan atau kelompok atau geng gitu nggak boleh melakukan pembantaian atau pembunuhan. Yang lagi viral di di media sosial atau di TV-TV itu ada laki-laki dan perempuan dibunuh. Entah dibunuhnya dengan cara apa, pokoknya dia dibunuh. Kemudian berlalu bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengungkap sebab pembunuhannya ini. Siapa yang membunuhnya? Kemudian katanya apa? Ada rohnya merasuki ke sahabatnya dia, sahabat cewek yang terbunuh ini. Akhirnya dia mengungkapkan bahwa saya itu dibunuh oleh orang ini dan orang itu. Jumlahnya sekian, cara pembunuhannya sekian, begini dan begitu. Kira-kira Ummahat, apakah Anda percaya? Siapa yang percaya? Dan siapa yang tidak percaya kira-kira? Karena ini nanti berkaitan erat dengan akidah. Percaya dan tidaknya kabar ini berkaitan erat dengan apa? Dengan akidah. Sekarang kalau kita percaya kabar tersebut, maka ini akan merusak akidah kita. Apa kira-kira akidah yang dirusak? Yaitu bahwa roh itu bisa gentayangan. Roh itu bisa ke dunia, kemudian merasuki jiwa yang dia inginkan untuk dimasuki. Ini akidah yang rusak. Karena ruh jika sudah menyatu dalam jasad si mayit, itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Karena dia sudah berada di alam barzah, alam yang ada penghalangnya untuk dia kembali ke alam dunia. Ini akidah kita yang benar. Maka kalau kita percaya khobar tersebut, maka ini adalah merusak akidah kita. Lantas dari mana khobar tersebut? Siapa yang berbicara itu? Yang berbicara itu adalah jin. Mungkin dia melihat kondisi pembunuhan pasangan ini, laki-laki dan perempuan ini, kemudian dia rasuk kepada temannya dan dia mengaku saya adalah korban dan mengabarkan informasi tersebut. Sehingga apa?
Kalau jin yang menyampaikan mungkin benar, mungkin bohong. Kalau jinnya baik, alhamdulillah, dia menyampaikan berita yang baik mungkin. Tapi kalau jinnya jin buruk, jin jelek, dia ingin merusak, menuduh orang yang mungkin tidak sebagai pelaku. Akhirnya apa? Orang itu tertangkap karena dapat informasi dari sahabatnya yang kerasukan arwahnya si fulana tadi. Jadi siapapun yang membunuh, kalau tidak terungkap nanti di dunia, nanti insya Allah akan terungkap di akhirat. Yauma tubalas sarair, hari di mana ditampakkan semua rahasia-rahasia. Nah, sekarang kita akan menyebutkan umahat tentang 3 hal yang dibolehkan membunuh seorang muslim. Ada 3 sebab di sini disebutkan dalam hadis ini. Tapi ingat bahwa yang membunuh nanti ini bukan perorangan, bukan kelompok. Paham? Tapi yang menegakkan ini adalah pemimpin. Yang mengadakan nanti kisos, rajam. Ini apa? Pemimpin. Iya, kalau pemimpin itu negaranya menegakkan syariat Islam. Kalau enggak, maka nanti yang ada penjara kan? Kayak kita di Indonesia ini, negara kita tidak menegakkan hukum Islam. Ada yang mencuri dipotong tangannya, ada yang berzina dirajam, enggak. Tapi di penjara. Ada bagian-bagian dari negara Indonesia ini yang menegakkan hukum syariat Islam seperti di Aceh sana. Ada hukum cambuk, hukum rajam, potong tangan dan seterusnya. Jadi kalau sekiranya negara kita tidak memberlakukan hukum ini, maka ya sudah, kita kembalikan kepada negara tersebut. Yang pertama adalah as-sayyibu zani. As-sayyibu zani di situ diterjemahkan apa umahat? Sayyib di situ janda kah? Iya. Kalau dalam bahasa Arab sayyib itu maknanya adalah janda. Tapi yang lebih tepat istilahnya adalah muhsin. Muhsin itu mereka yang sudah menikah. Apakah masih ada pasangannya ataukah sudah cerai? Kemudian dia berzina dengan yang lain. Kita kasih gambaran dulu. Ada seorang bapak, dia punya istri, tapi belum punya anak. Kemudian dia selingkuh. Dia punya wanita simpanan yang dia sering berhubungan badan. Maka si bapak ini kapan dia dibunuh? Bagaimana cara membunuhnya? Kalau dia mengakui, ini pertama, dia mengakui bahwa saya pernah berzina. Lantas sekarang kalau dia nggak ngaku, dia hanya dituduh mungkin oleh istrinya bahwa suami saya ini selingkuh. Maka si istri ini nanti harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat dengan kepala matanya sendiri, bukan dengan video yang diviralkan gitu. Dia melihat langsung suaminya ini melihat suaminya ini berhubungan badan dengan perempuan yang lain. Maka si suami atau si istri jika melakukan selingkuh, bukan selingkuh tipis-tipis ya, tapi selingkuh benar-benaran, dia berzina,
maka nanti ditegakkan rajam. Apa itu rajam, Ummahat? Rajam itu dimasukkan ke dalam lubang, digalikan lubang dulu sedalam dada gitu. Kemudian dimasukkan di situ, lantas dilempari batu kecil-kecil sampai mati. Kenapa enggak batu besar aja sekalian? Enggak, kalau batu besar langsung kan mati ya. Tapi batunya kecil-kecil kayak melempar jumroh itu. Batu untuk dipakai melempar jumroh. Biar dia merasakan pedihnya penderitaan, siksaan di dunia daripada di akhirat kelak. Jadi hukum rajam ini ayatnya terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran. Tapi ayatnya ini sudah dihapus. Tidak disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Bunyi ayat tersebut adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Ini ayatnya. Tapi ayatnya ini dihapus. Tidak terdapat lagi di dalam Al-Quran. Tapi hukumnya masih tetap berlaku. Hukumnya apa? Masih tetap berlaku. Timbul sekarang pertanyaan, kapan seseorang itu dihukum rajam, Ustadz? Maka orang yang mau ditegakkan hukum rajam haruslah memenuhi syarat. Syarat yang pertama, Ummahat, kita sebutkan ini ya karena pembahasan tentang ilmu ya, meskipun agak tabu gitu untuk dibicarakan, tapi ini adalah ilmu yang perlu disampaikan. Paham, Ummahat? Karena Allah berfirman, innallaha la yastahi anil haq. Sungguhnya Allah itu tidak malu menyampaikan kebenaran. Syarat yang pertama, maaf ini Ummahat, kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Paling sedikitnya masuk kepalanya. Paham? Ini baru dianggap berzina yang mengharuskan rajam. Paham? Kalau dia mainnya di luar saja, ini enggak dianggap berzina yang harus rajam. Apalagi kalau hanya sekedar peluk-pelukan, cium-ciuman. Ini zina, tapi zina yang tidak mengharuskan rajam. Jadi kepalanya masuk minimalnya. Apakah disyaratkan harus berkali-kali? Enggak, pokoknya sekali aja memasukkan kepalanya, maka sudah dianggap zina yang mengharuskan rajam. Ini syarat yang pertama. Apakah itu dia masukkan di farj perempuan ataukah di dubur perempuan? Paham? Ini sama. Karena ini sesama lawan jenis gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sekiranya nanti laki-laki dengan laki-laki, ini disebut homo ya, homo. Maka nanti hukumannya tidak dirajam, tapi dibawa ke atas bukit yang paling tinggi atau gunung yang paling tinggi. Kemudian ditaruh batu di punggungnya, terus dijatuhkan sampai mati. Ini hukuman bagi kaum Sodom atau kaum Lut. Banci-banci yang bertebaran di pinggir-pinggir jalan itu dihukum seperti ini. Atau perempuan sama perempuan, namanya lesbi. Nah, ini nanti juga seperti itu hukumannya. Jadi dia dinaikkan di tempat yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan beserta batu di punggungnya, mati sekalian.
Atau manusia dengan hewan. Ini juga sama. Diberlakukan seperti ini. Perempuan sama kuda mungkin, atau laki-laki sama apa, hewan apa gitu. Maka hukumannya seperti ini. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, muhsin. Muhsin itu sudah menikah. Sudah menikah. Apakah statusnya dia ada pasangan ataukah sudah cerai? Istilahnya apa? Janda atau duda. Karena Rasulullah menyebutkan annar rajama haqqun ala man zana fa waqad ahsana. Rajam itu hak bagi mereka yang berzina dan sudah menikah. Jadi kalau ada gelagak-gelagak dari suami kita, kayaknya ini ini ada yang lain nih. Dia mencoba menduakan istrinya mungkin. Maka tanyakan kepada suaminya, "Bang, kalau ini lebih baik jujur aja, saya akan mengizinkan Anda untuk menikah lagi daripada apa? Berzina. Saya nggak akan nahan-nahan. Silakan nikah lagi daripada apa? Kumpul kebo." Bukan kumpul ayam, tapi apa? Kumpul kebo. Ini syarat yang kedua. Dia sudah apa? Sudah menikah. Gimana kalau sekiranya belum menikah, masih statusnya pacaran? Paham, Umahat? Masih pacaran nih, masih perawan sama perjaka, kemudian berzina, maka tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke IKN selama setahun. Paham? Diasingkan keluar kampung gitu selama setahun. Laki-laki dan perempuan. Kalau perempuannya harus ada mahramnya. Kalau enggak boleh dikeluarkan dari kampung. Paham? Ini kalau apa? Perjaka dan perawan. Gimana kalau sekiranya satunya sudah menikah, satunya masih perawan, bapak dengan gadis mungkin, atau janda dengan perjaka? Maka nanti yang sudah menikahnya dirajam, kemudian yang belum menikahnya apa? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Syarat yang ketiga, iqrar au arba'u syuhud. Dia mengakui bahwa dia sudah berzina. Sudah apa? Sudah berzina. Atau ada orang yang melihat. Ada orang yang melihatnya. Tapi yang melihatnya ini disyaratkan apa? 4 orang laki-laki. Kalau perempuan berarti 8 apa? Perempuan. Yang melihat dengan kasat mata. Ustadz, saya melihat ada mobil goyang-goyang di parkiran. Coba saya ke sana, ternyata ada 2 sejoli gitu. Akhirnya saya video. Apakah ini menjadi bukti gitu? Bolehnya 2 sejoli ini dirajam? Enggak. Paham? Karena hanya satu saksi. Apakah saya perlu panggil orang gitu? Ayo kasih cukup 4 dah. Paham? Cukup 4 biar apa? Lengkap. Ya, panggil orang gitu untuk menyaksikan langsung. Tapi Anda melihatnya benar-benar melihat, yaitu kemaluan dimasukkan ke kemaluan. Oh, saya lihat baru peluk-pelukan Ustaz. Ini enggak boleh. Karena jiwa seseorang itu sangat berharga. Karena nanti dampaknya apa? Dirajam atau dibunuh. Di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang sahabat dan sahabiah yang datang mengakui dirinya berzina. Yang pertama adalah Ma'iz ibnu Malik.
Dia datang mengaku berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, tahhirni, sucikan aku." Kemudian kata Rasulullah, "Waihak, celaka kamu. Irji fastaghfirlah wa tub ilaih." Kembalilah dan beristighfar, minta ampunlah dan bertobatlah kepadanya. Akhirnya dia pergilah si Ma'iz ini. Kemudian datang lagi. Lantas berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sucikan aku." Kemudian Rasulullah, "Waihak, pergilah ke kamu, istighfar sana, bertobat kepada Allah." Ternyata Rasulullah nggak tahu dia ini disucikan dari apa. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia berdosa? Rasulullah nggak tahu. Kemudian datang lagi dia keempat kalinya kepada Rasulullah, lalu berkata, "Sucikan aku minaz zina." Bersihkan diriku, jiwaku ini dari perbuatan zina yang telah aku lakukan. Lantas Rasulullah bertanya lagi kepadanya, "Abihi junun, apakah dia gila gitu? Kok beraninya ngaku dirinya berzina? Apakah dia gila?" Lantas Rasulullah dikabarkan bahwa dia enggak gila. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia habis minum khamar, mabuk gitu? Sehingga dia berani ngomong aku berzina." Maka dicium lagi dia, dicium ada enggak aroma alkoholnya? Ternyata enggak ada. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk merajamnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua yaitu wanita Gomedia yang juga datang kepada Rasulullah untuk minta disucikan dari apa? Dari perbuatan zina. Ternyata wanita ini sedang hamil. Sedang apa? Sedang hamil. Kata Rasulullah, "Kamu pulang aja dulu sampai apa? Sampai melahirkan." Selesai melahirkan, datanglah dia kepada Rasulullah, "Rasulullah, sucikan aku." Itu dengan apa? Dengan cara dirajam. Kata Rasulullah, "Udah kamu bawa lagi anakmu, susui dulu sampai dia sudah apa? Sudah bisa diajak jalan." Atau umur 23 atau 23 tahun gitu. Akhirnya dia pulang lagi, dia susui gitu, dia besarkan sampai anaknya bisa dia bawa jalan kepada Rasulullah. Lantas kata Rasulullah kepada sahabatnya, "Apakah ada yang mau menanggung anak ini kalau ibunya ini dirajam?" Lantas ada seorang sahabat yang mau menanggung anaknya ini. Kemudian wanita Gomedia ini dirajam. Dibuatkan lubang gitu, dimasukkan kemudian dirajam. Ada sahabat yang merajam sampai darahnya itu muncrat ke wajahnya. Lantas apa? Lantas sahabat ini memurkahinya, memarahinya. Kemudian Rasulullah berkata, "Seandainya tobatnya orang yang sedang dirajam ini dibagikan kepada 70 pelaku riba di Madinah, niscaya sudah mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya." Jadi ini 3 syarat bagi mereka yang mau dirajam. Jika tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak ditegakkan apa? Hukum rajam. Kalau dia hanya selingkuh tipis-tipis, baru peluk-pelukan gitu, ini enggak. Atau dia tidak mengakui, tidak ada juga yang melihatnya. Ini yang banyak terjadi kan ummahat ya. Dia selingkuh sampai berhubungan badan gitu dengan wanita lain atau laki-laki lain, terus dia nggak ngaku, juga nggak ada yang melihat dia. Maka orang ini apa? Akan tetap terus melakukannya karena tidak ada taubat dari dirinya. Ini sebab yang pertama, bolehnya darah seorang muslim ditumpahkan atau dibunuh. Apakah laki-lakinya ataukah perempuannya. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi ini maknanya adalah kisos. Maknanya adalah kisos. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan. Siapa yang menegakkan kisos ini dan bagaimana caranya? Yang menegakkannya adalah pemimpin. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan golok atau parang kemudian ditebas batang lehernya. Oh, sadis banget ini. Iya, agar orang itu tidak terpikir untuk membunuh. Kalau hanya di penjara saja, mungkin dia melakukan satu kesalahan, di dalam penjara dia banyak belajar kejahatan yang lain. Dia belajar cara mencopet dari pencopet gitu. Belajar dagang sabu-sabu dari dagang sabu-sabu. Banyak. Nah, sekarang apa syarat seseorang ditegakkan kisos? Ini perlu diperhatikan, umat. Kalau ada orang ini membunuh, maka orang ini dikisos atau tidak itu kalau memenuhi syarat. Syarat yang pertama, orang ini membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan apa? Dengan sengaja. Bukan dia sedang latihan panah gitu, terus ada orang lewat kena kepalanya, mati di tempat. Ini berarti apa, umat? Enggak sengaja kan? Maka tidak ditegakkan kisos. Atau dia sedang naik motor atau naik mobil laju-laju, ada orang kakek-kakek lewat, ditabraknya, mati di tempat. Paham? Ini juga tidak ditegakkan kisos. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Atau ada umahat lagi masak rendang gitu, baunya tercium sampai ke tetangga, menyebabkan tetangga sebelah mati. Karena apa? Bau rendangnya. Maka ini tidak dikisos. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alat yang dia pakai adalah alat yang biasa dipakai membunuh. Seperti pisau, golok, senjata. Ini alat-alat yang dipakai membunuh. Panah, tombak. Gimana kalau sekiranya dia membunuh dengan bantal? Dia dia jengkel sama suaminya, dia tindis pakai bantal terus mati. Maka ini tidak dikisos. Atau dia jengkel sama orang, dia ambil kain, dia ikat mulutnya, hidungnya dia ikat rapat-rapat, akhirnya apa? Mati. Ini juga tidak dikisos. Kenapa? Karena ini bukan alat yang biasa dipakai membunuh. Nah, syarat yang ketiga, yang membunuh ini sudah mukallaf, sudah dibebani syariat. Dalam artian dia sudah balik, sudah dibebani syariat. Nah, nanti kalau anak kecil atau orang gila yang membunuh, ini tidak dikisos. Anak gitu sedang main-main, lantas jengkel sama temannya, pulang ngambil pisau dapur mamanya, terus dia tusukin teman mainnya, maka anak ini tidak dikisos. Kenapa? Karena belum balik. Syarat yang ke berapa sekarang, Mat? Yang keempat ya. Syarat yang keempat, yang dibunuh itu haruslah orang yang merdeka. Bukan budak, bukan pula orang kafir. Karena orang merdeka nanti kalau membunuh budak, ini tidak dikisos. Atau muslim membunuh orang kafir, tidak dikisos. Syarat yang kelima, yang membunuh bukan orang tuanya. Apa maksudnya ini?
ayah mungkin bunuh anak atau ibu bunuh anak, maka si ayah dan si ibu ini tidak dikisos. Kenapa? Karena ada syibhut tamlik. Anak ini milik apa? Milik orang tuanya. Ini sama nanti kalau sekiranya apa? Si ayah atau si ibu nyuri uang anaknya, maka si ayah ini atau ibu ini tidak dipotong tangannya. Karena harta anak itu milik orang tua. Diri dan hartanya itu milik apa? Orang tuanya. Syarat yang berikutnya yang terakhir adalah tidak dalam keadaan perang. Tidak dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang bisa saling berbunuh-bunuhan. Bisa enggak muslim dengan muslim saling berperang? Iya. Muslim berperang dengan apa? Muslim yang lain. Seperti yang terjadi pada apa? Kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib saling berperang. Jadi Islam sangat menjaga jiwa manusia. Sehingga inilah hikmah dari ditegakkan atau diadakannya syariat apa? Syariat kisos. Kalau tidak ada syariat kisos ini, maka orang itu akan seenaknya membunuh orang lain. Paham? Dikit-dikit dia marah, dia ambil parang, dia timpas orang. Ada lagi orang lewat depan rumahnya, dia timpas lagi. Kalau orang ini enggak segera dibunuh, maka akan banyak jiwa yang akan dia bunuh. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian itu pada kisos ada kehidupan. Maksudnya apa ini? Orang yang membunuh tadi ini kalau dibiarkan tetap hidup, maka akan banyak yang dia akan bunuh. Tapi kalau dia disegerakan dibunuh juga, maka yang lain akan apa? Akan hidup. Paham umat? Oh, tapi ini melanggar HAM, Ustaz. Melanggar hak asasi manusia. Enggak. Justru ini apa? Menghidupkan hak-hak manusia. Manusia yang lain kan kepengen hidup kan? Apanya yang melanggar hak asasi manusia ini? Justru apa? Menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia yang lain. Tapi ingat umahat bahwa orang yang membunuh perbuatannya ini adalah dosa besar. Perbuatannya ini adalah dosa besar. Kapan ditegakkan kisos? Kalau memenuhi syarat tadi. Dan keluarga yang terbunuh meminta kisos. Paham? Keluarga yang terbunuh tadi meminta apa? Meminta kisos. Karena keluarga yang terbunuh ini ada 3 pilihan baginya. Pertama kisos, yang kedua diat. Diat itu menuntut tebusan 100 ekor onta. Kemudian yang ketiga memaafkan. Paham? Jadi kalau sekiranya pihak yang terbunuh tadi ini mengatakan saya maafkan aja sudah selesai, berarti tidak ada kisos, tidak ada diat. Kalau dia bilang saya minta diat aja 100 ekor onta, maka ya sudah, ini diserahkan. Sehingga tidak ada kisos. Kalau dia bilang minta kisos dan 100 ekor onta juga, enggak, ini enggak dibenarkan. Jadi pilih salah satu dari 3 tadi. Kita tahu kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang. Sering kan dengar kisah ini umat? Seorang Bani Israel yang dia membunuh 99 orang. Datanglah dia bertanya kepada seseorang, yang orang ini orang jahil, enggak paham tentang agama.
Dia bertanya, apakah ada tobat bagiku? Saya sudah membunuh 99 orang. Maka kata orang ini, enggak ada tobat bagimu. Akhirnya dia bunuh lagi. Dia lengkapkan jadi berapa? 100. Kemudian dia pergi lagi cari orang. Alhamdulillah dia ketemu orang yang alim, orang yang pandai dalam ilmu agama. Dia ceritakan perihalnya. Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada tobat bagiku? Kata si alim ini, ada. Tapi dengan satu syarat, kamu pindah dari tempatmu ke tempat yang baik. Karena tempat yang buruk itu akan mempengaruhi. Akhirnya dia bertobat, kemudian dia berpindah, hijrah. Di tengah jalan, qadarullah dia meninggal dunia. Qadarullah dia meninggal dunia. Akhirnya Allah mengutus 2 malaikat, malaikat rahmat sama malaikat ghadab. Akhirnya keduanya ini berselisih siapa yang lebih berhak mengambil jasad orang yang hijrah tadi ini. Ternyata disepakatilah untuk diukur yang mana yang paling dekat jaraknya. Setelah diukur, alhamdulillah jaraknya lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Menunjukkan bahwa sebanyak apapun orang yang kita bunuh, maka pintu tobat senantiasa terbuka. Pintu tobat senantiasa terbuka. Kita tahu kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang dibakar di dalam paret dalam keadaan hidup-hidup. Kenapa mereka dibakar? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang membakar ini Allah masih mengharapkan tobat dari mereka. Padahal mereka umat sudah membunuh ribuan orang. Tapi Allah masih mengharap tobat mereka. Allah sebutkan di dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh mukmin dan mukminah kemudian tidak bertobat. Coba lihat ini umat, Allah masih mengharapkan tobatnya. Kalau tidak bertobat baru disiksa. Kalau dia bertobat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang yang terakhir, sebab yang ketiga, watariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Sebab yang ketiga ini adalah orang yang murtad. Murtad atau keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Maka orang yang seperti ini dibunuh. Karena Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya dari Islam ke non-Islam, maka bunuhlah. Gimana kalau sekiranya Ustaz, pagi ini dia murtad, sorenya masuk Islam, malamnya murtad lagi, subuhnya masuk Islam lagi, paginya murtad lagi, siangnya masuk Islam lagi. Maka orang seperti ini kembali kepada imam, kepada pemimpin. Apakah dibunuh ataukah tidak? Karena dia keluar masuk kan? Nah, jika seseorang itu sudah menancap keimanan dalam dirinya, maka sulit sekali atau berat sekali untuk murtad keluar dari agama. Inilah yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan tatkala dia berada di Habasyah di sana. Apakah orang-orang yang mengikuti Muhammad itu murtad, keluar dari agama mereka? Maka kata Abu Sufyan, enggak ada satupun yang murtad.
Meskipun mereka disiksa, dibakar, ditusuk kemaluannya, mereka apa? Mempertahankan agamanya. Kata Heraklius, begitulah seorang muslim, seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak mau meninggalkan agamanya. Karena Rasulullah memperumpamakan seorang mukmin itu seperti pohon korma. Aromahat mungkin pernah lihat pohon korma kan? Yang pernah umroh mungkin atau ada di Islamic Center Balikpapan pohon korma itu. Orang mukmin itu seperti pohon korma kata Rasulullah, yang dahannya itu tidak mungkin jatuh. Dahannya itu, daunnya itu nggak mungkin jatuh. Nggak ada sejarah daun pohon korma itu jatuh, nggak ada. Meskipun dia tua gitu. Beda dengan pohon kelapa, beda dengan pohon sawit, itu pasti jatuh. Tapi pohon korma nggak mungkin jatuh, kecuali ditarik gitu, ditebang, ditebas gitu, baru bisa apa? Baru bisa lepas. Kalau enggak dia akan senantiasa seperti itu terus, kokoh. Demikianlah apa? Seorang muslim, dia akan senantiasa berpegang teguh dengan agamanya. Meskipun dia diiming-imingi harta, wanita, jabatan, untuk keluar dari agamanya dia tidak mau. Ini kalau apa? Kalau keimanannya itu menancap ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Kalau hanya di bibir saja, hanya di luar saja, ini nanti mudah sekali untuk murtad. Ditawari Indomie, selesai. Ditawari sembako, murtad. Ini yang sering banyak terjadi di pedalaman-pedalaman sana, di mana keimanan belum menancap. Akhirnya apa? Tawaran dunia rela mereka tukar dengan agama. Ini yang kita bisa sampaikan umat tentang hadis yang ke-14 ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau masih ada waktu nanti kita beranjak ke hadis ke-15. Iya, silakan. Kita boleh mengikuti kajian atas izin suami. Terus dikatakan juga mengatakan kalau kajian itu umumnya wajib. Apa tadi? Kajian. Kan dulu kemarin itu ada bertanya bagaimana seorang istri apakah boleh tanpa seizin suami untuk pergi ke kajian. Nah, Anda mau menyambungkan pertanyaan, kajian itu kan hukumnya wajib. Enggak, menuntut ilmu yang wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Iya. Nah, ada beberapa kajian menurut Pak Ustadz bilang tergantung dari teorinya ya. Tergantung apa yang mau dipelajari. Iya, jadi misalnya akidah atau tauhid ya. Akidah atau ibadah yang berkaitan yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya itu kajian yang tidak berkaitan dengan ibadah, berarti hukumnya tidak wajib ya Pak? Iya, fardu kifayah nanti. Kalau sekiranya ada yang mengerjakan sebagian, maka yang lain jadi gugur. Jadi kalau seorang istri tanpa
menuntut ilmu tanpa izin dari seorang suami, jadi hukumnya bagaimana? Sekarang apakah suaminya mensyaratkan, wahai Adinda, jika engkau mau keluar kajian harus izin dulu kepadaku, ya kan? Berarti dia mensyaratkan ini. Maka ini adalah ketentuan atau syarat bolehnya keluar untuk kajian dari suami. Paham? Jika kita pergi diam-diam, nggak izin sama suami, maka kita berdosa dari satu sisi. Karena apa? Karena tidak taat kepada suami. Paham? Meskipun kajiannya itu adalah ini perkara wajib, Ustaz. Iya, ini sama-sama wajib. Wajib taat suami sama wajib taat kajian. Kalau bisa digabungkan itu lebih baik. Dalam artian apa? Tetap di rumah atau tetap izin, kemudian kajiannya juga dipenuhi. Kalau nggak diberikan izin, ini jadi masalah. Kalau nggak diberikan izin oleh suami, maka bisa disiasati dengan apa? Kajian online atau baca buku di rumah atau dengarkan YouTube. Banyak fasilitas untuk apa? Belajar. Paham? Karena dalam agama kita al-jam'u baina khaira ini afdol. Menggabungkan dua kebaikan itu lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Paham? Jadi ummahat di sini harus faqih, harus pintar nih. Gimana nih? Ini mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Suami saya nggak senang kalau saya hadir di kajian BDI. Paham? Tapi suami saya senang kalau hadir di kajian di tempat yang lain. Maka mungkin hadir di tempat kajian lain dihadiri di sana kalau memang membutuhkan untuk ke sana. Ustaz, tapi kajiannya di sana nggak selera dengan saya. Ya udah, mungkin bisa lewat online atau lewat YouTube dan seterusnya. Seperti itu, Mat. Terus tiba-tiba di pertengahan jalan suami meminta ada kejadian seperti itu. Apakah suami istri tetap harus mengalami ini? Iya, berarti dia membuka syarat baru bagi suaminya, karena istri itu adalah tanggung jawab suami. Paham? Tanggung jawab suami. Peralihan tanggung jawab dari ayah ke suami itu ketika akad nikah. Paham? Di situ peralihan tanggung jawab. Sehingga nanti si istri ini lebih sami'na wa ata'na kepada suami daripada kepada ayah. Paham? Kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Karena besarnya apa? Tanggung jawab suami kepada istri. Demikian juga besarnya tuntutan istri taat kepada suaminya. Paham, umat? Jadi dirundingkan saja, mungkin sambil berada di kamar dirundingkan gitu, dibicarakan, didiskusikan. Jika suami mengatakan istri dan anak ada yang durhaka, tapi itu semuanya imbas dari kelakuan dari suami. Suami mengatakan jangan kamu jadi istri dan anak-anak yang durhaka, tetapi itu semua terjadi karena adanya kelakuan suami terhadap istri dan anak. Itu bagaimana? Pada dasarnya kita tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman, kan? Paham, umat? Ini ditekankan dulu. Tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Sekarang istri suami ngomelin istri. Apakah istri balik juga ngomelin lebih besar lagi, lebih banyak lagi? Kan tidak, kan?
suami melakukan kedurhakaan terhadap istrinya, apakah istri dituntut juga membalas? Enggak. Paham? Jadi ini kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Kalau si istri ini dicerca terus, terus ditindas terus oleh pihak suami gitu, maka sampaikan ketidaknyamanan dia gitu. Kalau memang harus berpisah, ya berpisah dengan cara yang baik. Mungkin didatangkan pihak ketiga, baik itu keluarga istri atau keluarga suami sebagai penengah. Jadi jangan balas-balasan. Wah, ini karena dia durhaka duluan Ustaz, maka saya balas lagi. Maka nanti dampaknya kepada anak. Perilaku anak juga akan meniru perilaku orang tuanya. Nama yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Pak Ustaz. Jika suami berkarakter temperamental, Apa bersuami apa? berkarakter temperamental atau marah itu, Oh iya. apakah boleh saya sebagai istri mendukung suami untuk membeli senjata untuk berburu? Saya takut kalau suami emosi, saya yang bisa. Nah, nanti bisa berdampak buruk. Nanti istri yang jadi sasaran. Paham? Mungkin cari solusi agar dia meluapkan rasa marahnya ke hewan gitu. Tapi yang lebih parah kalau dia luapkan ke istrinya. Paham? Mungkin diajarin tentang apa? Tentang tips-tips mengendalikan amarah. Di antaranya apa? Kalau marah dalam keadaan berdiri, segera duduk. Kalau juga nggak bisa lagi selesai marahnya, dalam keadaan berbaring. Kalau juga nggak bisa, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau juga nggak bisa lagi, segera mungkin wudu. Nggak bisa lagi mandi dan seterusnya. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah meminta wasiat, meminta nasihat gitu, maka Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Minta lagi dia sampai 3 kali, kata Rasulullah la taghdab, jangan marah, jangan marah. Ternyata sahabat ini pemarah orangnya. Pemarah. Di hadis yang lain la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Jadi setiap manusia punya apa? Emosi, punya sifat marah. Tapi mengendalikannya ini yang dituntut. Mengarahkan kepada hal yang baik ini yang dituntut. Paham? Kita tahu bahwa sahabat yang pemarah itu adalah Umar bin Khattab kan? Sedikit-dikit mau main tebas, mau main timpas saja kan? Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah enggak memerintahkan Umar, kamu ini dah sabar dikit seperti Abu Bakar atau seperti sahabat-sahabat yang lain. Enggak. Tapi Rasulullah mengarahkannya kepada yang tepat. Marah kepada objek yang tepat. Nah, ini yang baik. Paham? Ketika melihat istrinya dibawa Gojek gitu, dibawa Maxim, pakai motor, dia marah. Ini pas kan? Dia langsung ngambil pedangnya, nggak mau istrinya dibawa sama Gojek. Akhirnya dia marah. Ini layak nggak Ummahat? Pantas ini. Karena dia punya kecemburuan yang tinggi. Tidak mau melihat pasangan hidupnya itu selingkuh. Nah, mungkin diarahkan kepada hal-hal yang baik atau diberikan tips untuk mengendalikan marah. Bang Mat. Jika seorang dulu sebelum berhijrah, Apa tadi apa? jika seorang sebelum berhijrah dulu melakukan perbuatan dosa besar,
kalau misalnya seorang tersebut sudah bertobat nasuha, lalu apakah nanti kelak di yaumul akhir Allah tetap akan memberikan kita hukuman begitu? Ya. Sekarang tentang zina lah, ya kan? Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan dirinya sendiri ya. Dia melakukan perbuatan zina. Terus di negaranya nggak menegakkan kisos, maka dia sudah cukup dengan taubatan nasuha. Atau kalau dia mau pergi ke Aceh sana, ya silahkan. Atau ke Arab Saudi sana, tolong ya Malik Salman sucikan saya. Silahkan ke sana. Tapi kalau nggak ada, ya sudah dia bertobat taubatan nasuha dan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang jadi masalah yang kaitannya ada dengan orang lain, seperti apa? Membunuh. Terus dia pergi sembunyi gitu, lari kemana? Paham? Nggak ditangkap dia. Terus dia hijrah, kenal dakwah sunnah, hijrah dia, jadi ustadz. Gimana ini? Maka seperti ini dia bertobat dulu kepada Allah. Kemudian dia berusaha mencari keluarga korban yang dia bunuh tadi. Kalau sekiranya dimaafkan, alhamdulillah. Kalau sekiranya keluarga korban meminta tebusan, ya segera mungkin dibayar. Kalau keluarga pihak korban meminta ditegakkan kisos juga, nggak ada negara, tinggal di negara nggak ditegakkan kisos, maka nggak mungkin ditegakkan kisos. Maka langkah kedua adalah membayar diat. Ini kaitannya dengan apa? Dengan keluarga pihak korban. Adapun dengan yang terbunuh tadi itu masih dipertemukan nanti oleh Allah di akhirat. Yang terbunuh ini bertanya, kenapa engkau membunuhku? Paham? Tapi hukuman di dunia dia sudah selesai. Sudah selesai. Adapun hukuman di akhirat nanti itu diserahkan kepada Allah karena ini berkaitan dengan orang lain. Kalau berkaitan hanya dengan Allah saja, maka Allah akan ampuni. Nah, seperti itu. Saya mau bertanya Ustaz, memilih salah satu dari dua pilihan antara memilih pengajian dakwah atau suami yang mengucapkan cerai karena memilih pengajian dakwah tersebut. Ucapan cerai atau talak itu berlaku ketika memilih pengajian dakwah. Sedangkan mengutamakan Allah itu hal yang paling utama. Iya. Sekarang suaminya memberikan pilihan. Kalau kamu memilih kajian A, saya ceraikan kamu, ya kan? Kalau kamu memilih kajian B, maka kamu tetap menjadi istriku. Ini kan pertanyaannya. Sementara si istri ini tetap memilih kajian B. Tetap memilih kajian B. Maka sebenarnya yang terbaik adalah tadi. Dia dia tetap bersama suaminya. Paham? Sambil dia belajar meskipun tidak hadir di kajian B tadi. Dia tetap menjadi seorang istri, bukan janda gitu, dan dia tetap belajar ilmu agama. Dan dia tidak hadir di kajian A karena dia tidak senang, mungkin karena manhajnya yang diajarkan enggak benar, dia enggak hadir di situ. Dia tetap di rumah belajar dengan media yang ada. Sambil berjalannya waktu memperbaiki suami dengan akhlak dia. Maka ini yang terbaik. Tapi kalau dia tetap memilih cerai karena mengedepankan kajian si B, ya ini hak dia milih hal tersebut. Nah, ini dia pilih ini juga tidak mengapa. Karena si suami tadi mensyaratkan jatuh talaknya dia dengan apa? Memilih kajian tertentu yang dia tidak inginkan. Kalau bisa diperbaiki, itu diperbaiki. Kalau bisa digabungkan antara dua kebaikan, itu lebih baik. Paham, Umar? Oh, kayaknya ini sudah kemarin tuh. Ya sudah.
Pertanyaan yang lain lagi? Ini waktunya sudah jam 11.15. Nanti sampai jam 1 kita ini. Iya, cukup kali. Karena konsentrasi orang dewasa itu setengah jam saja. Kalau sudah lewat daripada itu sudah ngerukidul kesana kemari. Dulu saya kalau belajar di Yaman itu setengah jam tek gitu langsung saya berhentikan. Ya Syekh, cukup. Kamal waktu, habis waktu. Karena nanti dia akan ngerukidul sana sini gitu. Konsentrasi kita juga badan di majelis tapi pikiran sudah kemana? Ke Jakarta, kemana gitu. Jadi cukup, mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.